Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas sebuah metode bernama TOPSIS. Bagaimana mengenai cara kerja metode ini dan bagaimana contohnya, mari kita pelajari. Oke, sebagai pengantar, metode SPK TOPSIS atau Technique for Order and Preference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan atau SPK yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Huang dan Yon pada tahun 1981. Jadi ini memang metodenya lebih unik ya, karena dia mengukur dari dua aspek, yaitu aspek kedekatan dengan solusi ideal ya, dan juga memperhitungkan nilai dari preferensinya. Seperti apa detailnya, mari kita bahas. Tujuan dari metode TOPSIS ini adalah untuk menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk konsep dasarnya, kurang lebih metode ini berdasarkan pada konsep bahwa alternatif terbaik adalah yang memiliki kedekatan terbesar dengan solusi ideal positif dan kedekatan terkecil dengan solusi ideal yang negatif atau yang tidak diinginkan. Jadi diukur ya, yang paling dekat dengan positif dan yang paling dekat dengan negatif. Dengan kata lain, alternatif solusi yang dipilih adalah yang paling mendekati solusi ideal dan paling jauh dari solusi yang tidak diinginkan. Kelebihan metode TOPSIS. Metode ini memberikan hasil yang relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan. Memungkinkan juga untuk mempertimbangkan sejumlah kriteria dengan bobot yang berbeda-beda. Kemudian dapat digunakan untuk menangani masalah pemilihan alternatif di berbagai bidang seperti bisnis, manajemen, teknik, ataupun yang lainnya. Namun di sini ada catatan penting bahwa meskipun metode TOPSIS memiliki kelebihan, penggunaannya perlu memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasarinya, terutama pembobotan kriteria atau asumsi bahwa nilai kriteria sudah terukur dengan benar dan representatif ya, terutama nanti ketika kita memberikan bobot terhadap kriteria. Adapun algoritma untuk metode TOPSIS ini kurang lebih seperti berikut ya. Langkah yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijalankan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Ini mirip dengan metode-metode SPK yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menormalisasi setiap nilai alternatif atau metrik ternormalisasinya, dan metrik ternormalisasi terbobot dikalikan dengan bobot-bobot dari kriteria yang kita libatkan. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung nilai solusi ideal positif ataupun negatif. Kedua-duanya nanti kita hitung ya. Jadi ini kata kuncinya semestinya bukan atau, tapi dan ya. Kemudian berikutnya langkah yang kedua yaitu menghitung distance nilai terbobot setiap alternatif, setiap solusi ideal positif ataupun negatif. Dan yang terakhir, nah ini memang khusus ya, yang spesial dari TOPSIS ini ya. Tapi yang lainnya nanti sama lah. Yang terakhir ini adalah menghitung nilai preferensi dari setiap alternatifnya dan melakukan perankingan. Nah, rumusnya yang pertama yaitu rumus untuk menormalisasi setiap alternatif atau metrik ternormalisasi dan metrik ternormalisasi terbobot, yaitu normalisasinya dengan RIJ sama dengan XIJ-nya dibagi dengan akar dari sigma ini ya, XIJ dikuadratkan. Tapi di akar, artinya nanti kita akan selalu mendapatkan nilai positif ya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai metrik kinerja terbobot, yaitu dengan mengalihkan hasil normalisasi tadi dengan nilai bobot kriteria masing-masing. Selanjutnya menghitung nilai positif dan negatif ya, dari serangkaian nilai-nilai yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya YIJ ini. Nanti kita akan menghitung ya nilai positif dan nilai negatifnya. Kita cari nanti nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, untuk menghitung nilai positif dan nilai negatif itu nanti ketentuannya seperti ini ya. YIJ positifnya itu ditentukan dari nilai maksimum YIJ-nya jika J-nya adalah atribut keuntungan. Artinya nanti ketika kita menentukan atribut, kita harus menentukan dulu atribut itu jenisnya keuntungan ataupun biaya ya. Kemudian dia akan dicari nilai minimumnya jika J-nya adalah atribut biaya. Kemudian untuk nilai yang negatifnya itu juga akan dibagi dua, tapi kebalikan algoritmanya ya. Untuk
Y negatif J-nya itu ditentukan dengan minimum dari YIJ jika J-nya adalah atribut keuntungan. Jadi kalau keuntungan tadi adalah maksimum untuk yang nilai positif ya, tapi untuk nilai negatif keuntungan nanti dicari yang minimumnya. Kemudian akan dicari nilai maksimumnya jika J-nya adalah atribut biaya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu, dan nanti kita akan melihat bagaimana cara kerja dengan contoh yang ada. Nah, selanjutnya adalah menghitung distance nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Nah, inilah nanti yang akan menentukan ya nilai D-nya ini ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ya, yaitu dengan di akar kuadratkan ya, sigma dari 1 ke ini ya, 1 ke n ya, ini di masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan ya, yaitu Y1 positif dikurangi Y1 negatif. Tapi perhitungan untuk nilai ideal negatifnya itu nanti dengan disimbolkan dengan D negatif I seperti ini ya, akar kuadrat. Kebalikan, kalau tadi YIJ-nya yang menjadi pengurang, kali ini YIJ-nya yang dikurangi dengan nilai Y negatifnya ya. Jadi nanti dibalik perhitungannya ya. Kemudian ini menghitung nilai bobot preferensi, yaitu dengan hasil perhitungan sebelumnya ya, nanti mendapatkan nilai D negatif dan D positif ya, dibagi dengan D min dan plus D plusnya ini ya, plus D plus ini ya. Oke, seperti apa contohnya? Kita menggunakan contoh dengan pola-pola yang sama pada pembelajaran SPK sebelumnya ya. Misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Nanti ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis. Nah, 3 tipe handphone tersebut merupakan alternatif yang kemudian disebut sebagai HP1, HP2, dan HP3. Adapun faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan dengan jenis dan pembobotannya terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabel nilai bobot kriteria TOPSIS ya. Di sini misalnya harga itu ditetapkan sebagai kriteria biaya ya. Nanti akan kita simbolkan dengan B dengan nilai bobot yang tertinggi yaitu 0,45. Kemudian kamera nanti kita simbolkan dengan C2 ya, dan ini kita tetapkan sebagai keuntungan dengan simbol K, diberikan bobot 0,25. Artinya bobot yang tertinggi ini dianggap yang menjadi pertimbangan penting bagi konsumen ya. Kemudian nanti yang lebih rendah nanti dianggap yang kurang penting, dan seterusnya sampai yang terendah. Kemudian memori disimbolkan dengan C3, ini dimasukkan ke dalam jenis kriteria keuntungan disimbolkan dengan K. Kemudian diberikan nilai bobot 0,15. Selanjutnya adalah kriteria berat disimbolkan dengan C4 ya, jenisnya adalah B atau biaya, diberikan nilai bobot 0,1. Selanjutnya adalah keunikan, diberikan simbol C5, dimasukkan sebagai kategori keuntungan ya dengan simbol K ya, diberikan nilai bobot 0,05. Lanjut, berdasarkan hasil penilaian oleh responden yang disebut alternatif, berikut ini adalah tabel nilai alternatifnya. Artinya dari nilai-nilai ya, bobot kriteria-kriteria ini nanti responden diminta untuk menilai antara 1 sampai 100 ya. Dari kriteria HP1 pada kriteria 1 itu responden atau calon pelanggan itu nanti diminta untuk menilai antara 1 sampai 100. Kalau pelanggannya nanti lebih dari 1 yang misalnya 10 sampai 20, nanti di rata-rata kriterianya yang nilai kriteria yang didapatkan ya. Sehingga nanti contohnya didapatkan angka-angka seperti ini ya untuk HP1, C1-nya 80, C2-nya 70, C3-nya 80, C4-nya 70, dan C5-nya 90, dan yang lainnya nanti kurang lebih seperti ini angka-angkanya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, yaitu menormalisasi setiap nilai alternatif atau metrik ternormalisasi dan metrik ternormalisasi terbobot, yaitu dengan cara yaitu nilainya, nilai pada kriteria ini 80 ya, dibagi dengan jumlah dari ini, seperti kita menghitung prosentase ya. Tapi di sini dikuadratkan, di akar kuadratkan, sehingga nanti hasilnya akan selalu positif ya. Ini misalnya yang pertama R11 yaitu 80 dibagi akar dari 80 kuadrat plus 80 kuadrat plus 90 kuadrat. Teman-teman bisa cek ya di sini.
80, 80, 90 ya. Kemudian nanti didapatkan angka ya teman-teman, boleh ya nanti memeriksa apakah hasil perhitungannya ini salah atau benar, yaitu 0,55337. Kemudian R21 itu alamatnya di sini ya. Di sini R1 ya, R11, R21, R31 ya. Maka R21 di sini 80, kemudian dibagi dengan bilangan yang sama dengan sebelumnya, didapatkan 0,55337 karena ini sama ya. Kemudian yang R31 didapatkan nilai 0,62254. R12 didapatkan 0,54997 ya. Jadi R12 itu nanti menghitung di sini, R12 ya. R12 ya. Itu nanti tabelnya ada di sini ya. 1 yang kedua, kemudian nanti di sini 22 dan sini 23 ya. Dilanjutkan seperti ini ya, 22 32 32, kemudian 13 23 33, 14 24 34, 15 25 35, sehingga nanti diperoleh angka-angka kurang lebih seperti ini. Nah, biar teman-teman paham ya mengenai perhitungan masing-masing metriknya, nanti masing-masing alamat ditempatkan di alamat metrik yang sama, sehingga nanti paham ya proses pengalamatannya dan perhitungannya dari metrik ini ya. Jadi tadi hasil dari R11 itu kan 0,553 dan R21 0,5533 serta R31 itu 0,66254. Ketiganya nanti ditempatkan di sini ya. Ini di baris ini. Kemudian yang dari R12 sampai R32 itu ditempatkan di sini. Kemudian berikutnya di sini R13 sampai R33 di sini ya. Kemudian R14 sampai R34 nanti di sini. Selanjutnya R15 sampai R35 nanti di sini ya. Nah, kemudian nanti kita akan melihat sebuah metrik nilai-nilai seperti ini. Selanjutnya adalah metrik ternormalisasi terbobot dari masing-masing nilai tadi ya, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini kan ini kriteria 1, artinya semua nilai pada kolom ini nanti akan dikalikan dengan bobot kriteria yang sama. Teman-teman bisa cek lagi ya pembobotannya tadi, yaitu 0,45, sehingga nanti di sini ya di R ini ya yang kepalanya 1 ya, yang ekornya 1 ya, 11, 21, 31 dikalikan 0,45 semua. Kemudian yang ekornya 2 semua di sini dikalikan dengan 0,25 semua. Yang ekornya 3 karena berdasarkan kolom ya. Jadi dikalikan dengan 0,15 semua dari nilai-nilai yang ada di sini ya. Nanti dikalikan semuanya ya. Sehingga nanti kalau itu ya diletakkan lagi di metriknya ya, maka ini akan didapatkan angka-angka seperti ini ya, 0,2490 sampai 0,2801 nanti ada di sini. Kemudian yang ini ya, itu nanti ada di sini ya. Kemudian yang ini ya nanti ada di sini dan di sini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya proses ternormalisasi terbobotnya, metriknya didapatkan angka-angka seperti itu. Selanjutnya adalah menghitung nilai solusi ideal positif atau negatif ya. Nah, ini harusnya pakai dan ya. Nilai solusi ideal positif ya untuk atribut benefit atau keuntungan itu nanti dicari nilai B itu bukan benefit tadi ya, tapi biaya. Biaya itu dicari nilai minimumnya. Jadi dari nilai-nilai tadi ya yang kita dapatkan di sini ya, itu dicari nilai minimumnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 24, 24 sampai 28 ya. Di sini 24, 24, 28 ya. Itu nanti dicari yang nilai minimumnya sehingga nanti didapatkan angka 0,2409 nilai paling kecil ya. Kemudian untuk yang Y2 positif ya, itu karena dia merupakan atribut keuntungan. Nah, atribut keuntungan ini nanti dicari nilai maksimumnya, yaitu nanti di sini ya kalau kita bandingkan ya dari nilai-nilai ini yang tertinggi kan ini 0,1571 sehingga nanti dia mendapatkan nilai 0,1571. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu memori ya, kamera memori itu sama ini atribut keuntungan ya, maka dicari nilai maksimumnya didapatkan nilai 0,0902. Selanjutnya ya berikutnya di sini adalah berat ya, kalau tidak salah ya teman-teman, nanti bisa cek ya kriteria yang keempat itu apa ya, bisa cek. Nah yang keempat itu berat ya, kemudian yang kelima keunikan ya.
Nah, berat itu nanti diberikan sebagai kategori biaya, sehingga ini dicari yang nilai minimumnya ya. Nilai minimumnya didapatkan 0,0577. Kemudian yang terakhir keunikan itu dikategorikan sebagai atribut keuntungan ya, maka dicari nilai maksimumnya. Di sini didapatkan 0,0299. Sehingga nanti kalau dihimpun dalam sebuah himpunan kurang lebih seperti ini ya. 0,2490, 0,1571, 0,0902, 0,0577 dan 0,0299 ya. Kemudian untuk solusi ideal negatif kebalikannya dari solusi ideal positif tadi ya. Kalau ini min berarti ini maksnya, sehingga didapatkan angka-angka ini ya. Ini maksnya ini maksnya ini maksnya ini, dan Y5-nya maksnya ini. Sehingga nanti kita juga akan mendapatkan himpunan kurang lebih seperti ini ya, dari hasil seleksi terhadap nilai-nilai sesuai dengan ketentuan solusi ideal negatif ya, dan sesuai juga dengan atributnya. Ini sudah tidak saya tulis lagi karena sama ya. Di sini adalah jenisnya keuntungan ya. Kemudian ini biaya ya, dan ini keuntungan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ya, yaitu menghitung distance nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif ya. Nah, inilah penghitungan distance-nya. Distance-nya itu dengan akar, yaitu untuk D1 ya. D1 yaitu akar Y11 dikurangi Y1 positif dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Y12 dikurangi Y2 positif dikuadratkan, ditambah dengan Y13 min Y3 positif dikuadratkan, ditambah dengan Y14 min Y4 positif dikuadratkan, dan ditambah Y15 min Y5 positif dikuadratkan ya. Kemudian di akar kuadrat, hasilnya kurang lebih ini masih perhitungannya salah ya. Yang benar itu nanti yang ada di sini ya. Nah, ini hasil perhitungannya nanti kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman bisa cek ya untuk inputannya ya. Jadi nanti kalau kita cek ini nanti bisa kita koreksi ya. Nah, hasil perhitungannya ini salah ya. Ini saya centang ya, biar nanti di videonya tidak salah sangka ya. Saya centang seperti ini ya. Oke, saya save ya. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat yang ada di sini ya. Jadi Y11 itu kan tadi ini ya 0,2409. Kemudian di sini Y1 positifnya di sini adalah 0,2409, sehingga nanti perhitungannya adalah 0,2409 min 2409, sehingga nanti hasilnya akan 0 ya. Kemudian ditambahkan dengan yang ini ya. Yang ini adalah Y12, yaitu kalau kita cek di sini Y12-nya adalah Y21 ya, 0,2409 ya. Y12 benar ya, Y12 kita cek di sini. Y12 yaitu 0,1375 dikurangi dengan Y2 positif yaitu 0,1571, sehingga nanti perhitungannya yaitu sini ya. Nah, ini 1375 dikurangi 1571 dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa periksa ya apakah inputannya ini sesuai ya. Kalau tidak sesuai nanti silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Dan hasil hitungannya dari saya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin saya tampilkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel-nya kurang lebih seperti ini ya perhitungannya ya. Dan itu saya masukkan ke sana ya. Sehingga nanti ya kita akan mendapatkan angka-angka kurang lebih seperti ini ya. D1 positif 0,0211, D2 positif 0,0113, D3 positif 0,03691. Yang negatifnya rumusnya terbalik ya. Di sini Y1 negatifnya yang dikurangi dengan Y11. Jadi kalau sebelumnya Y11 dikurangi yang Y1 positif, tapi untuk perhitungan solusi ideal negatif Y1 negatifnya yang dikurangi dengan Y11. Y1 negatifnya angka-angkanya ini ya 0,2801 ya, 0,2801 dikurangi Y11 nya ini ya. Nah, ini sama. Silakan angka-angkanya dimasukkan ya, kemudian nanti dicek apakah ini ada perhitungan yang salah. Jika ada yang salah, teman-teman bisa menyampaikan ya melalui kolom komentar, sehingga nanti didapatkan angka-angka kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai bobot preferensi. Nah, nilai bobot preferensi dihitung dari D1 negatif per D1 positif plus D1 negatif ya. Sehingga nanti angka-angka tadi ya, ini kan D1 negatifnya 0,03325 dibagi 0,03325 ditambahkan 0,0211 ya. Sehingga nanti perhitungannya seperti ini, didapatkan nilai preferensi 0,6007.
Yang di duanya dilakukan perhitungan dengan konsep yang sama ya. Kemudian didapatkan angka 0,7656 dan di sini yang ketiga V3-nya nilai preferensinya adalah 0,0857. Nah, dari sini teman-teman nanti sudah bisa memprediksi yang mana ya ranking 1 ya. Nah, kurang lebih nanti ini ya, yaitu yang nilai bobot preferensinya yang paling tinggi ya. Sehingga nanti kalau di ranking ya kurang lebih akan seperti ini ya. HP2 itu nanti akan dianggap sebagai pilihan alternatif yang terbaik ya. Sedangkan HP2 itu yang terbaik nomor 2, yang HP3 angkanya terpaut jauh ya, yaitu menjadi ranking yang ketiga ya. Oke, dari sini sekian ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak dan mempelajarinya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun diskusi silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.